pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang kesuksesan. Ini suatu hal yang menyenangkan pastinya. Kesuksesan itu pasti diikuti dengan kebahagiaan, rasa puas, pencapaian diri. Tapi ternyata di balik kesuksesan bisa jadi ada side effect yang mengikuti. Seperti kecemasan, atau beban yang terlalu tinggi, atau sebenarnya tidak pernah puas pada kesuksesan tersebut. Nah ini yang mungkin bisa dirangkum menjadi dark syndrome. Seperti apa sebenarnya? Siapa sih yang potensial merasakan sindrom seperti ini? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa. Halo Mbak Ayu. Hai. Apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Hari ini baik Mbak Ayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita ngomongin sebenarnya kesuksesan tuh hal yang menyenangkan ya. Tapi kalau kesuksesan sendiri itu ternyata bisa jadi beban seseorang. Nah, kalau kita menarik kenapa ya suatu hal yang menyenangkan, membahagiakan kok bisa jadi beban? Sebenarnya kesuksesan itu secara psikologis, secara apa ya? Apakah ini bisa dirasakan atau cuma bisa dilihat secara nominal, secara kasat mata, atau sebenarnya orang punya standar sendiri? Oke, kalau kita bicara mengenai kesuksesan, suatu hal yang menyenangkan. Orang ngelihatnya wah seneng ya gitu, menyenangkan banget, udah sampai di posisi tertentu, udah kemudian mendapatkan sesuatu gitu kan. Tapi balik lagi, tadi seperti yang Dika bilang di statement terakhir tuh, apakah setiap orang punya standar tersendiri terhadap suksesnya masing-masing? Nah itu aku setuju banget, karena mungkin gambaran orang lain gitu kan secara umum, oh ya sudah berhasil, sudah sukses. Tetapi bagaimana pemaknaan terhadap satu keberhasilan yang orang itu bilang ini udah cukup berhasil loh gitu kan ya. Itu sangat-sangat personal, bergantung pada individunya masing-masing. Oke, secara umum gitu kan ya, ia sudah sukses, sudah berhasil. Tetapi kemudian bagaimana individu memaknai kesuksesan tersebut, itu yang sifatnya sangat personal, beragam. Dan pada akhirnya bagi individu-individu tertentu ada tuh kondisi-kondisi di mana berhasil tapi kok malah jadi stres ya gitu. Sukses tapi kok malah jadi makin banyak cemasnya ya, kayak gitu. Saya sukses tapi kok nggak sebahagia dulu ya, hidup saya nggak seringan itu ya. Mau berangkat iya, karena makin banyak yang dipikirin gitu, yang dipikirkan tuh makin rumit bahkan. Nah tapi kalau kita bicara tentang kesuksesan sendiri, orang sebenarnya kadang-kadang terbebani juga nih dengan kesuksesan orang lain. Dan sukses tuh kayak nggak bisa berhenti di situ kan Mbak Ayu, harus terus berkembang. Sebenarnya kalau seorang bilang sukses tuh ada nggak sih standar usianya sendiri gitu, atau sebenarnya nanti deh umur 30 tapi pas di 40 sebenarnya ada lagi yang harus dikejar, 50 ada lagi yang harus dikejar. Seperti apa sebenarnya seseorang tuh akan memaknai kesuksesan? Kalau dalam tahapan usia gitu kan ya, setiap tahapan usia kan memang ada secara apa ya, secara normalnya gitu kan ya, kalau ngikutin tugas perkembangan ada tuh tahapan-tahapan tugas perkembangan secara psikologis harus dipenuhi oleh individu sampai di tahapan-tahapan usia tertentu gitu kan. Kalau kemudian kaitannya dengan materi, dengan kemudian pencapaian secara prestasi gitu kan, memang tendensinya gitu, sampai di satu titik pengen kejar lagi yang selanjutnya, pengen kejar lagi yang selanjutnya gitu. Sebenarnya itu sih fine aja, sehat, bagus, bahkan semua orang di-encourage kadang-kala kan untuk hal tersebut gitu. Tapi jangan sampai kemudian pada akhirnya itu justru menjadi bumerang yang mengganggu kita, seolah-olah kok nggak ada habisnya, kok nggak ada selesainya gitu kan. Nah itu yang kadang-kala justru membuat capek dan kok kayaknya nggak selesai-selesai karena sih. nggak selesai-selesai, istilahnya kayak kita punya anak tangga terus gitu ya Mbak, yang harus kita naiki dan harus sepanjang objektif sebenarnya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, orang kan kalau orang bicara mengenai growth mindset, mindset untuk terus berkembang gitu, sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Cuma ketika pada saat menjalaninya individu tersebut kemudian tidak enjoying the process, nggak menikmati lagi setiap tahapannya, jadi pada akhirnya nggak bisa hidup di masa kini dan sini, nggak mindful, akhirnya jadi cemas, jadi unhappy. Nah itu tuh sebenarnya harus direview, bener nggak sih nih mindsetnya gitu. Tadi kan kesuksesan gitu ya, seseorang jadi cemas gitu, seseorang jadi nggak enjoy lagi sama hidupnya. Tapi apakah ini cuma bisa dirasakan sama orang yang sukses? Nggak juga kan? Nggak juga dong ya. Nah kalau kita bicara balik lagi ke tema kita dark syndrome, ini kan mungkin masih awam gitu ya, banyak orang yang nggak memahami. Kenapa orang sukses dengan banyak kelebihan, dengan banyak hal-hal baik di dirinya, kok bisa stres? Kok bisa nggak enjoy? Gimana Mbak Ayu? Iya bisa stres, kenapa bisa nggak enjoy dengan hal tersebut? Makanya orang kaitinnya dengan si dark syndrome ini gitu kan. Sindroma yang kayak bebek,
di atasnya tenang gitu kan ya, jalan tenang, gitu ya. tenang gitu, oh cakep gitu kan. Tapi di bawahnya kakinya nggak berhenti-berhenti untuk beropak, oh terus Kesulitan, sampai capek. kelelahan, kecapean sendiri gitu kan. Kenapa sih bisa ada orang yang sudah berhasil kemudian menjadi seperti itu gitu. Banyak faktor sebetulnya hal yang bisa menjadikan kondisinya seperti itu. Ketika kemudian sampai di tahapan kesuksesan, kemudian comparing dengan lingkungannya sekitar. Kesuksesan orang lain. Kesuksesan orang lain itu menjadi salah satu faktornya juga. Ada juga memang yang punya tendensi personality-nya emang kayak gitu, nggak pernah bisa kemudian berhenti ya udah gitu, harus ini apalagi nggak puas-puas dengan semua pencapaian diri sehingga akhirnya kenceng banget ke diri gitu, just like too hard on yourself gitu. Istilahnya bahasa Jawanya ngoyo ya. Ngoyo gitu, kenceng banget gitu. Terus ada juga mungkin kebiasaan-kebiasaan kemudian yang dibentuk dari kalau berhenti tuh kayaknya nggak produktif. Nggak produktif tuh nggak oke. Jadi tuh orang tuh harus mencapai ini terus, mencapai itu gitu kan. Kalau sebenarnya semua penyebab-penyebab yang terjadi di masa sekarang itu ditarik gitu kan ya ke yang menyebabkan orang jadi gitu apa sih? Biasanya runut ngelihatnya ke pola pengasuhan yang kemudian diterima dari dulu sampai kemudian sudah menjadi orang yang berhasil sekarang gitu kan. Pola pengasuhan yang mungkin ada mindset yang ditanamkan nggak boleh berhenti di satu titik, harus kejar terus gitu. Atau comparing, kalau belum seperti yang itu berarti belum berhasil gitu kan. Akhirnya itu kan masuk ke dalam mindset kita secara tidak sadar kemudian menggerakkan diri kita menjadi seperti itu gitu. Terus bergerak walaupun di atasnya kelihatannya tenang karena self controlnya bagus. Karena berhasil Iya nih, bagus. self controlnya bagus. Dia tenang. Lah orang kalau depresi ya depresi aja gitu. Kalau orang stres aja. Kenapa mereka memilih menjadi orang yang tenang? Apakah ada yang harus dijaga di sini? Karena gini, kalau misalnya kita berbicara mengenai spesifiknya si dark syndrome ini kan, itu kan biasanya terjadi pada orang-orang yang cenderungnya itu berhasil, kemudian risetnya ini kan di salah satu perguruan tinggi yang cukup ternama gitu kan ya di luar sana gitu kan. Orang-orang cukup berhasil, punya prestasi yang baik, tapi ternyata pas dicek gitu kan ya kondisinya seperti itu gitu kan. Beberapa kondisi tersebut kan sangat memungkinkan individu untuk punya self control yang bagus. Self control yang bagus adalah mampu mengelola diri, tahu gimana menampilkan diri, tahu sebetulnya bersikap yang baik, yang kelihatannya oke, yang kelihatannya nggak cemas gitu, cerdas, pintar, tidak cemas, ya itu yang seperti ini gitu. Karena rata-rata kecerdasan emosional juga baik gitu ya? Bisa dibilang begitu, tapi ketika kemudian itu balik menyerang individu tersebut untuk pada akhirnya gerak terus gitu kan, itu sangat melelahkan buat diri sendiri kan. Jadi gitu. orang-orang yang sebenarnya dalam kondisi prima, tapi karena terus berlari dan dia coba ngejaga ini di sosialnya karena sudah punya label ya Mbak ya, si anak pintar, si anak berprestasi, si atlet sukses atau si mungkin manajer keren gitu ya. Nah ini kan harus dijaga gitu. Betul. Akhirnya dia terus menjaga hal itu. Jadi susah dong untuk melepaskan emosinya. Harus berlatih, maksudnya dalam artian gini, emosi itu kan kalau ditahan terus-terusan gitu kan ya, itu nggak baik, akhirnya malah merusak ke dalam diri kita sendiri gitu kan. Jadi penting untuk tahu gitu, oh ini aku capek nih, oh ini aku lelah nih, oh ini aku cukup nih, istirahat deh sebentar, bukan berhenti ya, istirahat deh sebentar. Oh ada si itu yang lebih berhasil, bukan berarti aku harus ngejar gitu terus-terusan gitu kan ya. Oh ya ada mungkin dia memang lebih bagus di aspek yang ini. Aku nggak apa-apa kok di yang ini aku belum mengejar dia. Aku lagi capek banget, ya udah aku berhenti. Dan ini nggak membuat diriku merasa nggak berharga loh. Bahwa dengan berhenti melakukan sesuatu atau istirahat sebentar melakukan sesuatu, kemudian mungkin tidak sehebat yang lain, itu nggak membuat diriku itu jadi orang yang nggak berharga loh. Aku tetap berharga kok dengan itu semua gitu. Nah kesadaran-kesadaran itu tuh yang harus ditumbuhkan supaya nggak pada akhirnya lari terus-terusan, gerak terusan capek. Nah itu dia, jadi memang harus dipikirkan benar-benar juga mindsetnya yang harus dibuka ya. Karena kadang-kadang kalau kita terus mau ngejar sesuatu, yang dikejar tuh apa juga gitu ya. Tapi nggak bisa gampang itu, kadang untuk mereka yang di posisi itu tanpa sadar juga merasakan kelelahannya tuh nggak sadar gitu kan. Oke nanti kita bahas, tapi kita sudah Mbak Yu ya. Oke. Bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih sedikit tentang kesuksesan dan kerumitannya. Ternyata sukses itu nggak gampang-gampang banget ya. Malah susah ngejarnya, dinikmatinya juga susah gitu ya Mbak ya. Oke, tapi bukan berarti kita nggak mau jadi orang sukses. Jangan patah semangat atau jadi pembenaran ya udahlah ya nggak usah Gini-gini sukses. aja Iya, gitu biar ya. bahagia. Jadi orang biasa-biasa aja nggak juga. Nah, untuk menambah motivasi Anda untuk menjadi orang sukses, kita akan hadirkan narasumber kita, seorang pebasket nasional, basket profesional, dan pastinya akan sharing tentang pengalaman dia menjalani profesinya. Kita langsung sapa, ada Naja Budin. Halo. Halo Kak. Halo Naja, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang banget nih bisa ngobrol sama Naja di Kumpul Keluarga. Hari ini di studio juga ada Mbak Istomo, ada psikolog kita, dan kita bicara tentang dark syndrome. Nah, untuk Naja sendiri pernah dengar nggak sih istilah ini? Untuk dark syndrome tuh saya pernah baca di artikel di Instagram gitu ya. Orang kayak tertekan tapi nggak nunjukin ke orang-orang gitu. Wah, itu aja sih tahunya. Taunya seperti itu ya, jadi memang seperti bebek lah yang lagi berenang ya, kakinya capek banget, tapi di atas tuh tenang, slay istilahnya kalau anak sekarang ya. Oke, Naja sendiri boleh ceritain gak sih kamu profesinya apa sehari-hari? Yang aku tahu kamu katanya bocorannya adalah seorang pebasket profesional. Gimana nih ngejalani profesi seperti ini? Saya dari Ternate, sekarang sih main di klub NSA Mountain Gold, di salah satu klub basket profesional. Dari yang dark syndrome itu, dikaitkan dengan dark syndrome itu, saya tuh pengalaman saya merasakan di klub tuh dari tuntutan dari manajemen juga ada, dari pihak keluarga yang ada di kampung juga ada. Dari manajemen tuh kayak saya merasa, loh, padahal saya kan latihan bareng tuh, tapi kenapa saya nggak perform, tapi teman-teman saya bisa perform gitu. Nah itu juga kadang saya merasa, kenapa ya saya bisa jadi kayak gitu. Ya kalau saya juga sempat sampai kepikiran hal itu kan, karena nggak bisa nampilin yang terbaik, kadang bikin down juga. Nah kayak gitu kalau di manajemen. Sedangkan kalau dari pihak keluarga sih, walaupun tidak dikatakan secara langsung, cuman karena saya udah terlalu lama, udah mungkin lumayan lah 8 tahun saya di Jakarta. Nah saya meninggalkan orang tua tuh udah lumayan lama lah. Nah di sisi lain juga orang tua untuk menuntut, udah beresin aja biar balik lagi gitu untuk cari kerja di sana atau gimana gitu. Nah itu jadi bahan pikiran juga saya. Jadi kayak gitu. Menjadi seorang pebasket profesional pastinya adalah impian kamu gitu ya dari kecil, dan ini sampai di tahap ini adalah suatu hal, salah satu target hidup. Tapi untuk mempertahankannya akhirnya mungkin banyak hal yang jadi faktor membuat kamu kelelahan dengan tuntutan-tuntutan dari lingkungan. Nah kalau kita lihat sendiri Mbak Yu, jadi memang tuntutan atau support system itu penting banget ya Mbak, untuk membuat seseorang paling tidak benar-benar bahagia, bukan pura-pura bahagia gitu. Karena biasanya kan pura-pura bahagia itu juga untuk menampilkan atau mengimpresi orang-orang di sekeliling, atau lingkar terbaik yang terdekat, maupun impresi ke banyak orang gitu kan. Jadi memang terutama untuk orang-orang terdekat gitu kan ya yang pendapatnya cukup penting untuk kita gitu. Memang hal tersebut menjadi salah satu sumber yang membuat kita merasa udah cukup atau terus-terusan membandingkan gitu kan gitu. Oke, jadinya ya wajar saja ini jadi tambah beban, karena pastinya kepura-puraan ini atau tetap tenang ini sebenarnya bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain, gitu kan ya, begitu kan. Nah, Naja sendiri biasanya apa nih yang paling berat kamu harus lakukan, mungkin di depan orang tua kamu atau di depan manajemen ataupun teman-teman kamu yang juga pebasket, untuk memperlihatkan bahwa kamu baik-baik aja? Kalau untuk dari manajemen sendiri, saya hanya perlu nunjukin kalau saya tuh bisa kalau seperti yang teman-teman lain gitu. Jadi saya nambah latihan lebih dari yang lain. Di saat yang lain ini saya nambah datang sebelum latihan, pulang juga lebih lama dari teman-teman biasanya pulang gitu. Saya lebih lama. Mau nunjukin aja kalau saya tuh juga bisa berada di posisi itu. Sedangkan keluarga, karena ya kalau keluarga itu saya nggak bisa maksain atau apa ya, cuman saya cuma ngasih tahu aja. Saya kejar dulu ini, ketika saya selesai baru saya balik, karena mungkin pemikiran dari daerah itu, pemikirannya mereka tuh kalau ya tahu sih emang basket gak bakalan lama, karena harus ada pekerja yang pasti gitu ya. Cuman saya bisa kok dari basket juga bisa menghasilkan apa,
bisa lebih baik lah. Bukan cuma harus jadi berseragam atau apa, gak juga, dari basket juga bisa gitu. Jadi intinya Itu aja kamu sih. masih punya semangat juang nih untuk di profesi Iya. kamu ya. Oke. Jadi memang apa yang dilakukan Mas Najjar udah keren banget loh. Udah luar biasa, mau berjuang sampai di titik ini tuh pasti nggak mudah dan pasti salut gitu kitanya. Oke, Mas Najjar, di sini ada Mbak Ayu Sutomo, psikolog kita. Mungkin ada yang ingin Mas Najjar tanyakan nih terkait tema kita hari ini, atau mungkin yang Mas Najjar sekarang lagi jalani dan mau mengambil keputusan, bingung, mungkin Mbak Ayu bisa bantu ya. Kasih masukan, bukan ngambil keputusannya. Benar. Silakan Mas Najjar. Ada yang mau ditanyakan? Baik, yang ingin saya tanyakan, kadang kan yang kayak gini yang bikin kita, saya tuh paling sering kesulitan untuk tidur gitu ya. Waktu tidur pasti terganggu banget dengan hal kayak gitu. Nah, saya tuh gimana sih cara agar kita bisa hanya perlu hiburan atau healing gitu apa gimana, apa? Saya sih lebih butuh masukan aja sih untuk Oke. agar bisa lebih baik aja gitu. Baik. Apa butuh rehat kah Karena- atau gimana ya Mas Apakah Najjar ya? dampak dari itu apa sangat berpengaruh banget atau Oke. hanya segitu aja gitu. Jadi Oke. susah tidur gitu Mbak Susah Ayu. tidur gitu ya. Gimana nih, Memang Mbak Ayu? salah satu simptom ketika kemudian kita merasa ada hal-hal yang secara pikiran membuat kita merasa nggak nyaman gitu kan. Kadangkala itu berdampak pada kondisi ketubuhan kita atau fisiologis. Salah satunya bisa aja jadi kemudian menjadi kurang tidur gitu kan ya. Nah, kalau misalnya memang sampai kondisi seperti itu, coba deh pelan-pelan ambil waktu untuk kemudian mulai menulis sebetulnya hal-hal apa yang menjadi sumber kekhawatiran atau kecemasan kita. Mungkin itu butuh waktu sendiri gitu untuk duduk, nulis, kemudian membuat jurnal gitu kan ya, apa-apa yang menjadi sumber kekhawatiran kita, dan kemudian dari situ kita bisa dapat hal yang pandangan, insight yang lebih clear bahwa oh ini ternyata hal-hal yang selama ini tuh mengganggu pikiran saya gitu kan ya, yang membuat saya merasa cemas, yang membuat saya merasa khawatir, yang pikiran apa yang pada akhirnya membuat saya merasa cemas dan khawatir. Nah, kemudian coba pilah-pilah hal tersebut gitu kan ya, dari mana sih sebetulnya hal-hal yang bisa kita kontrol, mana hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Cemas itu seringkali datang dari tendensi atau kecenderungan kita untuk berusaha mengontrol hal-hal yang sebetulnya di luar kontrol kita. Semakin kita berusaha untuk mengontrol hal-hal yang sebetulnya di luar kontrol kita, biasanya individu akan semakin mudah cemas. Makanya perlu bagi kita untuk menyadari ini nih di bawah kontrol saya atau bukan. Kalau di bawah kontrol saya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal ini? Kalau kemudian ini di luar kontrol saya gitu kan ya, belajarlah untuk kemudian lakukan yang terbaik dan habis itu serahkan pada Tuhan hasilnya seperti apa. Itu namanya acceptance atau penerimaan pada kondisi, pada Betul. diri sendiri itu memang menjadi hal yang paling Tapi mujarab. coba dirunut dulu deh, Dirunut apa yang dulu, bikin di-mapping cemas, ya. apa yang bikin khawatir, itu di bawah kendali kontrol kita Yes. atau bukan, lalu mulai bertindak dari situ. Kalau susah runutnya mungkin boleh nanti konsultasi sama Mbak Ayu ya Mas Najjar. Mas Najjar, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Keren banget kisahnya, semoga ini bisa memotivasi orang di luar sana. Karena motivasi itu nggak cuma dari kesuksesan ya. Benar. Dari kecemasan seseorang juga bisa membuat seseorang merasa lebih nyaman. Ternyata ada orang yang sama seperti saya. Sukses terus Mas Najjar, semoga bisa menemukan jati dirinya. Sudah ketemu sebenarnya, tapi mau cari tempat ternyamannya seperti apa dan bisa jadi kebanggaan untuk keluarga ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Oke, ini luar biasa sih. Sharing ini pastinya bisa memberikan kita belajar, bercermin juga, dan juga melihat apa yang kita rasakan. Nanti kita akan balik lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Di segmen sebelumnya kita sudah mendengar ya sharing dari narasumber kita yang luar biasa juga nih Mbak Ayu, bahwa ternyata kadang-kadang kita tuh lelah karena ekspektasi orang lain, Ya, bukan diri kita sendiri. Nah kalau kita lihat nih, ini kan capek ya Mbak Ayu ya. Terus kayak gini tuh nggak akan nyaman untuk seseorang menjalaninya. Apa yang akan terjadi? Apakah hanya berhenti pada kecemasan tersebut atau nantinya
akan ada gangguan atau rasa ketidaknyamanan lainnya yang akan terjadi pada pribadi tersebut. Oke, kalau kemudian kita berbicara mengenai ketidaknyamanan psikologis, kemudian tuntutan dari orang lain membuat kita kemudian merasa cemas gitu kan, tidak teratasi dengan baik gitu, itu memang berpotensi untuk menjadi permasalahan kesehatan mental yang lainnya. Itu apakah mungkin bisa kejadian? Ya bisa-bisa aja. Makanya sebetulnya saat kita mengetahui bahwa ini rasanya udah gak sehat lagi deh gitu. Nah, sehat taunya dari mana sih? Dari ngerasanya jarang bisa bahagia gitu. Pada saat kita ngerasa kok saya kayaknya untuk dapat bar of happiness-nya tuh kayaknya tinggi Sulit banget gitu. ya. Untuk dapat kebahagiaan tuh kayak sulit. Rasanya tuh nggak mudah untuk kemudian menjalani hidup dengan senang, berbahagia, bersemangat gitu kan. Ya memang ada kala-kala tempo-tempo orang nggak semangat gitu kan ya. Tapi ada waktunya kemudian Nggak udah 80% hidup jadi nggak semangat gitu ya. benar. Nah, ketika kemudian kita ngerasa bahwa sebagian besar emosi yang kita rasakan itu adalah emosi yang negatif, kurang nyaman lagi, day to day-nya begitu. Sebenarnya itu waktunya untuk merevaluasi deh. Apa sih sebetulnya yang kita pikir, apa sebetulnya yang kita rasa terhadap hidup yang kita jalanin gitu. Apa benar ini yang kita mau, apa sekedar ekspektasi lingkungan, kayak gitu. Apa dong yang harus diubah? Kalau misalkan seseorang yang sudah pada tangga kesuksesan gitu kan, kayaknya ternyata bagian terbesar yang membuat dia cemas adalah kesuksesannya. Masa memilih jadi orang gak sukses kan nggak Benar, mungkin. nggak Apa yang harus mungkin. dilakukan? Jadi yang harus Apakah dilakukan, mapping atau gimana? yang harus dilakukan adalah mengubah bukan kesuksesannya ya, Yes. melainkan sudut pandang yang individu Nah, pegang ini tersebut penting nih, terhadap orang untuk tahu ya. kesuksesan yang ia miliki. Bukan kemudian kesuksesannya yang dilepas dan ditinggalkan, melainkan bagaimana kita menghayati sukses tersebut. Sudut pandang kita terhadap keberhasilan yang kita raih itu sebetulnya yang harus dibenerin. Mungkin ada salah-salah di situ yang membuat kita pada akhirnya menuntut diri kita terlalu banyak. Pada akhirnya membuat kita merasa oh harus ini, harus itu, saya belum berhasil. Yang membuat kita rasa-rasanya kalau belum seperti yang begitu Yes. itu saya belum oke, belum berhasil gitu kan. Nah, jadi bukan kesuksesannya, melainkan bagaimana kita memandang kesuksesan tersebut. Itulah yang harus mungkin kita geser ke perspektif yang lebih menyamankan secara psikologis untuk diri kita. Nah itu dia, jadi bukan kesuksesan yang diubah, mungkin bentuknya akan berubah. Karena yang selama ini kita kejar ternyata ekspektasi orang lain, bukan ekspektasi diri kita sendiri. Standar yang kita ubah itu standar orang lain, bukan apa yang harusnya jadi standar yang baik dan nyaman untuk kita. Jadi ini kadang-kadang kita juga susah ya Mbak, sadarnya susah, untuk mengubahnya susah, untuk balikinnya susah, serba susah gitu. Nah sebenarnya balik lagi pada mindset dan dukungan orang sekitar. Betul. Ini akan jadi satu hal yang paling tepat untuk kita merasakan kualitas hidup yang sesungguhnya dalam posisi apapun. Bayu, makasih banyak loh Sama-sama. sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga episode kali ini bisa membawa banyak manfaat, Amin. banyak juga cerminan untuk orang di sekitar kita dan pemirsa di rumah pastinya. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.